Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky geram usai Amerika Serikat mendorong Ukraina tarik pasukan dari wilayah Donetsk yang berlokasi di Donbas. Upaya diplomatik untuk mengakhiri perang yang memasuki babak baru krusial ini disebut akan dipakai AS untuk mendirikan zona bebas ekonomi. Dalam kacamata AS, Donbas dijadikan zona bebas ekonomi adalah salah satu strategi kompromi untuk menyudahi perang Ukraina dan Rusia. Namun Zelensky menilai hal itu belum sepenuhnya menguntungkan Ukraina. Zelensky pada 11 Desember lalu menuntut keadilan. Rusia pun harus menarik pasukannya dari Donbas, bukan hanya Ukraina. Tak berhenti sampai di situ, dirinya pun mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab jika Donbas menjadi zona bebas ekonomi. Kekhawatiran Ukraina ini tidak lepas dari bedanya pandangan Trump dan Putin soal Donbas. Jika Trump melakukan pendekatan ekonomi, tidak bagi Putin. Presiden Rusia itu melihat Donbas harus menjadi zona demilitarisasi. Trump pun masih merahasiakan keinginannya itu. Ditemui di Gedung Putih 13 Desember 2025, Trump enggan membocorkan detail usulannya itu, namun tetap optimis akan tercapai. Tell us how this free economic zone would work in the Donbas and land that the Russians took by force. Well, I don't want to do that now. It's a very complex situation, but it would work, and a lot of people want to see it work. And all I want to do is I want to stop the death of 25,000 people a month. Presiden Zelensky terus berada di bawah tekanan Trump yang semakin besar untuk mengamankan kesepakatan dengan Rusia. Sebab Trump ingin kesepakatan dua pihak terjadi sebelum 25 Desember 2025. Donbas memang jadi buruan Ukraina dan Rusia. Sebelum diserbu negeri beruang merah, Donbas merupakan pusat kekuatan ekonomi Ukraina. Rumah bagi perusahaan-perusahaan industri terbesar di negara itu. Pabrik metalurgi, batu bara hingga kimia beroperasi untuk mengekspor produknya ke seluruh dunia. Pusat Penelitian Ekonomi dan Bisnis di London memperkirakan kawasan tersebut menyumbang sekitar 15,7% dari PDB Ukraina dan 14,7% dari populasinya sebelum tahun 2014. Namun setelah invasi Rusia antara tahun 2014 dan 2021, Ukraina kehilangan lebih dari 80 miliar euro atau sekitar 1,5 kuadriliun rupiah. Karena surga kekayaan Ukraina itulah yang membuat Kiev merasa dirugikan dengan rencana Amerika Serikat.